93,5 Pemuda Sarjana FM, The Sound of Millennial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 Pemuda Sarjana FM, The Sound of Millennial. Halo, apa kabar young people? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Buat yang hari ini kuliah online, tetap semangat. Ketemu lagi nih sama TR dalam acara Berita Dunia. Selama 10 menit ke depan, TR bakal nemenin kalian nih dengan informasi aktual dari luar negeri dalam sepekan terakhir, dengan diselingi beberapa lagu pop tentunya. The radio station you can't live without. This is your radio. Berita pertama, kita ke Rusia nih young people. Rusia memulai program vaksinasi COVID-19 pada Sabtu 5 Desember 2020. Dengan klinik di ibu kota Moskow telah menginokulasi mereka yang paling berisiko dari virus. Negeri Beruang Merah menggunakan vaksinnya sendiri, Sputnik V, yang telah terdaftar pada bulan Agustus 2020. Demikian seperti dikutip dari BBC. Pengembang mengatakan vaksin COVID-19 itu 95% efektif dan tidak menyebabkan efek samping utama, tetapi masih menjalani pengujian massal. Ribuan orang telah mendaftar untuk mendapatkan yang pertama dari 2 suntikan selama akhir pekan, tetapi tidak jelas berapa banyak produsen Rusia yang dapat memproduksi secara massal vaksin tersebut. Produsen diperkirakan hanya akan membuat 2 juta dosis vaksin yang pada akhir tahun 2020. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, yang mengumumkan program ini awal pekan, mengatakan bahwa vaksin sedang ditawarkan kepada orang-orang di kota berjumlah 13 juta yang bekerja di sekolah dan dinas kesehatan, dan juga pekerja sosial. Dia mengatakan daftar itu akan tumbuh karena lebih banyak vaksin yang tersedia. Orang yang telah menerima suntikan dalam 30 hari terakhir atau yang memiliki penyakit pernapasan dalam 2 minggu terakhir akan dikecualikan, seperti halnya mereka yang memiliki penyakit kronis tertentu dan wanita hamil juga yang menyusui. Setiap orang akan menerima 2 suntikan vaksin COVID-19 Sputnik V dengan jarak antara suntikan 1 dan kedua harus terpaut setidaknya 21 hari. Berita selanjutnya kita ke Inggris nih young people. Ratu Elizabeth II dilaporkan akan menerima vaksin COVID-19 dari Pfizer-BioNTech dalam beberapa pekan mendatang, setelah Parlemen Inggris menyetujui pemberian darurat dan peresmian pemberian vaksin pertama di dunia pada pekan depan. Surat kabar The Mail pada Minggu 6 Desember melaporkan bahwa Ratu yang kini berusia 94 tahun ini dan suaminya Pangeran Philip yang telah berusia 99 tahun masuk dalam daftar penerima vaksin pertama karena usia mereka dan dijanjikan tak akan menerima perlakuan istimewa. Pemberian kepada anggota paling senior dari kerajaan tersebut untuk mendorong lebih banyak orang bersedia menerima vaksin penting tersebut di tengah kekhawatiran dampak dari penolakan kelompok anti-vaksin. Sebelumnya pada Rabu 2 Desember, Inggris menyetujui pemberian darurat vaksin COVID-19 kepada orang yang digolongkan berdasarkan usia dan kerentanan terjangkit penyakit wabah tersebut. Secara total, Inggris telah memesan 40 juta dosis vaksin tersebut dan dijadwalkan akan menerima 80.000 dosis pada gelombang awal vaksin mulai pekan depan. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui vaksin COVID-19. Vaksin yang dikembangkan oleh BioNTech dilaporkan memiliki tingkat keberhasilan sebesar 95%. Sejauh ini, vaksin tersebut telah diuji ke 43.500 orang di 6 negara dan telah terbukti mencegah mereka tertular COVID-19 dengan keberhasilan tinggi, bahkan pada kelompok usia yang lebih tua. Berita selanjutnya masih tentang COVID-19. Kali ini kita ke Perancis. Perancis berencana untuk memulai vaksinasi massal virus corona antara April dan Juni 2021 dengan memprioritaskan pada lansia dan tenaga kesehatan. Kelompok yang dianggap paling rentan terpapar COVID-19 akan masuk dalam daftar prioritas. Perdana Menteri Jean Castex mengatakan sekitar 16.000 penghuni panti jompo dari total lebih dari 52.000 lansia telah meninggal karena COVID-19. Di samping para lansia, staf yang bekerja di panti jompo juga masuk dalam prioritas program vaksinasi. Presiden Emmanuel Macron mengatakan jika ketersediaan vaksin yang kemungkinan masih terbatas pada akhir Desember atau awal Januari membuat program vaksinasi massal masih menunggu kesiapan. Selain masalah ketersediaan, Macron juga menyebut kendala penyimpanan yang sulit untuk vaksin generasi pertama juga membuat peluncuran secara luas menjadi terasa tidak praktis. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan surat kabar Le Journal de Dimanche pada akhir pekan lalu menunjukkan hanya 41% orang Prancis yang berencana untuk ikut program vaksinasi. Melihat fakta tersebut, Macron berulang kali mengatakan jika vaksin bukan menjadi sebuah keharusan. Prancis merupakan negara kelima di dunia dengan tingkat infeksi terparah setelah Amerika Serikat, India, Brazil, dan Rusia. Hingga saat ini, Prancis melaporkan 2.275.425 kasus COVID-19 dengan 52.821 kematian. Sebelum lanjut, TR bakalan ngasih satu lagu dulu nih. Check this out. Find somebody else to love you day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty
Young People, balik lagi nih bareng TR dalam acara Berita Dunia. Selanjutnya TR bakal nyampein tentang teknologi nih Young People. Yang pertama, buat kalian yang pecinta handphone Xiaomi, siap-siap aja buat sisain duit ya. Soalnya Xiaomi dikabarkan bakal meluncurkan ponsel terbaru penerus Mi 10 dan Mi 10 Pro. Ponsel asal Cina itu akan diperkenalkan pada bulan Januari 2021. Belum dapat dipastikan apakah penerus seri Mi 10 akan disebut Mi 11 atau Mi 20. Dengan meluncurnya flagship seri Mi berikutnya pada awal 2021, Xiaomi diperkirakan akan meluncurkan smartphone bertenaga Snapdragon 875. Qualcomm kemungkinan akan mengumumkan Snapdragon 875 pekan ini. Laporan dari analis juga menyebut Xiaomi telah mengirim Mi 11 untuk sertifikasi jaringan. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa Xiaomi Mi 11 bertenaga Snapdragon 875 dilengkapi dengan layar melengkung dan 3 kamera belakang. Lensa utama Mi 11 akan mencapai 108 megapiksel dan akan hadir dengan dukungan hingga 30 kali zoom. Lensa ultrawide Mi 11 juga akan dapat menangkap bidikan makro. Melansir Yes Mobile, Xiaomi Mi 11 Pro diprediksi hadir dengan layar melengkung dengan desain punch hole. Ponsel itu diharapkan menghasilkan resolusi Quad HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Tidak jelas apakah Mi 11 juga akan mendukung resolusi dan refresh rate yang sama. Tidak ada bukti yang jelas apakah Mi 11 Pro akan memiliki pengaturan quad kamera. Lensa telefoto 48 megapiksel atau 12 megapiksel juga diharapkan tersedia di Mi 11 Pro. Berita selanjutnya nih buat kalian pecinta game PlayStation. Sony mengonfirmasi bahwa game PS5 akan dilengkapi dengan fitur Visual Variable Refresh Rate atau VRR. Fitur itu akan aktif setelah pembaruan sistem perangkat lunak via online di masa mendatang. Sony menjelaskan bahwa perangkat keras PS5 mendukung VRR melalui HDMI 2.1. Setelah pembaruan perangkat lunak sistem di masa mendatang, PS5 pemilik akan dapat menggunakan fitur VRR dari TV yang kompatibel saat memain game yang mendukung VRR. VRR merupakan fitur yang cukup diinginkan oleh pengguna, terutama pada konsol dengan frekuensi gambar berkualitas tinggi, mengingat VRR memungkinkan televisi menyesuaikan kecepatan refresh secara langsung. Selain itu, manfaat dari VRR adalah bisa menghilangkan gambar bergerak yang patah-patah dan tidak nyambung. Dengan begitu, gambar akan bergerak lebih lancar ketika dimainkan oleh pengguna. Meski demikian, Sony belum mengatakan secara pasti kapan pembaruan perangkat lunak yang untuk mengaktifkan fitur VRR. Namun, mereka juga tidak ingin menunggu terlalu lama untuk pembaruan. Bila sudah aktif, VRR membutuhkan televisi yang kompatibel untuk mendukung fitur tersebut secara optimal. Bahkan game yang dimainkan juga harus kompatibel untuk mendukung VRR. Sony dijadwalkan meluncurkan PlayStation 5 di Indonesia pada 22 Januari 2020. PS5 Digital Edition akan dijual dengan harga Rp7.299.000 dan PS5 dengan drive disc Ultra HD Blu-ray akan tersedia dengan harga Rp8.799.000. Sony mengatakan semua model PS5 menggunakan prosesor yang sama, yakni X86 64 AMD Ryzen Zen 2. PS5 diklaim mendukung gambar 4K dan memiliki penyimpanan SSD 825GB berkecepatan sangat tinggi. PS5 memiliki mesin grafis berbasis AMD Radeon RDNA 2 dengan frekuensi variabel hingga 2,23 GHz. Sistem memori konsol itu GDDR6 16GB. Selain itu, kedua model PS5 diklaim menawarkan sensasi yang mendalam melalui DualSense wireless controller dan kemampuan audio 3D. Sebelum peluncuran, Sony mengumumkan konsumen di Indonesia bisa melakukan pre-order pada tanggal 18 Desember 2020. Waktu pre-order bervariasi tergantung pada jam operasional distributor. Nah, berita terakhir nih. Buat kalian yang suka ribet kalau buka WhatsApp pakai sidik jari, nggak usah khawatir. Soalnya WhatsApp dilaporkan akan menghadirkan fitur Face Unlock beta pengguna Android. Fitur itu saat ini terlihat dalam pembaruan program beta Google Play versi 2.20.203.3. Fitur Face Unlock merupakan peningkatan dari fitur Fingerprint Lock yang memungkinkan pengguna WhatsApp saat ini melindungi akunnya dengan sidik jari. Melansir Wabeta Info, WhatsApp akan merubah fitur kunci sidik jari pada Android menjadi kunci biometrik. Sebab perubahan itu akan mendukung lebih banyak cara untuk mengontikasi identitas pengguna untuk membuka WhatsApp. Fitur Face Unlock akan bekerja jika ponsel memiliki sensor face recognition atau pengenalan wajah. Pengenalan unik lainnya juga sedang dikembangkan oleh WhatsApp jika fitur sidik jari atau pengenalan wajah gagal. Melansir XDA Developers, fitur Face Unlock didasarkan pada API Biometric from Android yang memungkinkan aplikasi menggunakan pemindai wajah serta sensor sidik jari untuk autentikasi biometrik. Melansir Android Authority, WhatsApp juga melaporkan akan menghadirkan fitur yang mempermudah pengguna bergabung dengan panggilan grup yang sedang berlangsung. Jadi pengguna bisa menghubungi panggilan grup yang sedang berlangsung dari semula harus diundang terlebih dahulu. Fitur itu yang tampak dimaksud untuk merampingkan panggilan grup. Secara fungsional itu juga akan membawa WhatsApp lebih seperti Zoom atau Skype yang memungkinkan pengguna untuk bergabung dengan panggilan yang sedang berlangsung sesuka hati. 93,5 Berita FM, The Sound of Millennials.
Oke yang people, nggak terasa nih udah 10 menit ya nemenin kalian dalam program Berita Dunia. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan menghindari kerumunan. Sekian dulu dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.